Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Zahra. Saya di sini akan melakukan promosi kesehatan terkait teknik menyusui yang benar. Yang pertama yaitu pengertian cara menyusui yang benar. Menyusui adalah suatu proses alamiah, walaupun demikian dengan lingkungan kebudayaan kita saat ini melakukan hal yang alamiah tidaklah selalu mudah, sehingga perlu pengetahuan dan latihan yang tepat. Fakta menunjukkan terdapat 40% wanita yang tidak menyusui bayinya karena banyak yang mengalami nyeri dan pembekakan pada payudara. Cakupan pemberian ASI eksklusif di Indonesia tahun 2013 yaitu mencapai 30,2%, masih jauh dari target nasional sebesar 80%. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di negara berkembang, menunjukkan bahwa bayi yang tidak diberi air susu ibu akan memiliki risiko 6-10 kali lebih tinggi meninggal pada beberapa bulan pertama kehidupan. Hal ini akan berdampak pada angka kematian bayi. Baik, selanjutnya yaitu menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan pendekatan dan posisi ibu dan bayi yang benar. Untuk mencapai keberhasilan menyusui, diperlukan pengetahuan mengenai teknik-teknik menyusui yang benar. Selanjutnya, mengapa ibu perlu mengetahui cara menyusui yang benar? Yang pertama, agar puting susu tidak lecet. Yang kedua, peningkatan menyusu pada bayi yang kuat. Yang ketiga, bayi menjadi tenang. Yang keempat, tidak mudah gumoh. Dan yang kelima yaitu produksi ASI terpenuhi, dan yang keenam yaitu kebutuhan gizi tercukupi. Selanjutnya yaitu teknik menyusui yang dipengaruhi dua hal, yaitu posisi yang benar, yaitu dengan perlekatan amubida. A. Areola, mulut bayi, di bibir, dagu. Seperti ini contohnya ya. Selanjutnya yaitu posisi menyusui yang mudah diikuti. Yang pertama yaitu posisi bersandar atau laid back breastfeeding. Posisi menyandar merupakan posisi alami yang biasanya dilakukan ketika ibu menyusui bayi pertama kali. Kebanyakan ibu menyukai posisi ini karena dirasa membuat waktu menyusui menjadi lebih santai. Selanjutnya yang kedua yaitu posisi cradle hold. Posisi cradle hold itu posisinya menyusui bayi yang benar pada umumnya serupa. Di sini salah satu tangan ibu akan menepuk guna menopang tubuh bayi. Yang ketiga yaitu ada posisi cross cradle hold. Posisi menyusui ini mirip dengan cradle hold, hanya saja lengan yang digunakan untuk menopang bayi pada posisi cross cradle hold berlawanan dengan payudara di mana bayi menyusui. Yang keempat yaitu berbaring atau sideline, yaitu bila ibu merasa lelah dan tidak ingin menyusui dalam posisi duduk, posisi ini bisa ibu gunakan, yaitu karena ini berbaring, jadi bisa menjadi pilihan yang benar untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu yang kelima, ada posisi football atau couch hold. Posisi ini bisa juga disebut couch hold karena merupakan salah satu posisi yang benar untuk bayi. Posisi ini dilakukan dengan mengapit bayi pada sisi tubuh, tepatnya di bawah lengan ibu. Posisi ini dapat digunakan untuk ibu dengan riwayat melahirkan sesar dan menyusui dengan payudara yang besar. Selanjutnya yaitu yang keenam, ada posisi duduk atau sitting baby. Seperti namanya, posisi ini dilakukan sama persis ketika bayi sedang duduk. Dengan begitu, Anda ibu tidak perlu lagi menopang tubuh bayi seperti melakukan menyusui yang benar
dengan cara-cara yang lain. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan kenapa sih penting pemberian ASI untuk bayi. Jadi begini ya ibu-ibu. Yang pertama, ASI itu mengandung antibakteri dan antivirus untuk melawan penyakit pada tubuh bayi. Jadi ASI ini sangat bagus dan sangat bermanfaat bagi bayi. Yang kedua yaitu ASI merupakan sumber makanan yang higienis. Yang ketiga yaitu ASI dapat mempercepat pemulihan bayi yang sedang sakit. Selanjutnya yaitu ASI dapat memenuhi kebutuhan cairan pada bayi. Yang kelima, ASI dapat mengoptimalkan perkembangan fisik dan mental pada bayi. Selanjutnya, bayi akan memiliki perkembangan otak yang baik. Selanjutnya, bayi juga dapat terhindar dari risiko obesitas. Dan yang terakhir yaitu memberikan ikatan yang mendalam antara ibu dan bayinya. Selanjutnya itu di sini saya akan menjelaskan nutrisi yang dapat memperlancar ASI. Apa saja sih nutrisinya? Yang pertama yaitu ada daging. Ibu dapat mengkonsumsi daging sapi, hati sapi. Selanjutnya itu dengan mengkonsumsi susu. Selanjutnya ibu juga dapat mengkonsumsi buah dan sayuran. Buah dan sayuran ini sumbernya ada vitamin dan mineral yang baik bagi tubuh, busui, dan si kecil. Selanjutnya yaitu ada bawang putih. Bawang putih ini juga sangat bagus ya dikonsumsi. Selanjutnya yaitu ada kacang-kacangan. Seperti karena kacang-kacangan ini mengandung protein, asam lemak esensial, zat besi, kalsium, zinc, serat, vitamin B, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya yaitu gandum. Ibu menyusui itu biasanya membutuhkan asupan energi yang cukup dari makanan. Sumber energi ini dapat diperoleh dari karbohidrat yang terdapat dalam nasi, roti, kentang, ubi, dan gandum. Selanjutnya itu ada ikan. Bukan hanya karbohidrat, ibu menyusui juga membutuhkan asupan protein yang cukup. Asupan gizi ini seperti bisa mendukung produksi ASI dan pemulihan jaringan tubuh saat setelah melahirkan. Ikan yang dapat dikonsumsi itu seperti salmon, tongkol, dan sarden. Selanjutnya itu telur. Makanan ibu menyusui juga disarankan adalah telur. Hampir sama dengan ikan, telur ini merupakan makanan yang kaya akan protein, omega 3, dan vitamin D. Ketiga nutrisi tersebut bermanfaat untuk mendukung tumbuh kembang bayi. Selanjutnya, apa saja sih langkah-langkah menyusui yang benar? Yang pertama yaitu ibu dapat mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menyusui dan membersihkan puting ibu dengan menggunakan air yang matang atau air minum. Selanjutnya itu bayi dipangku, letakkan kepala pada siku ibu dan tangan ibu menyangga bokong bayi dan tubuh bayi itu dalam posisi lurus. Selanjutnya yaitu tubuh bayi menghadap bayi menyangga bokong bayi, tubuh bayi itu lurus. Selanjutnya itu sentuhkan puting susu pada bibir atau pipi bayi untuk merangsang agar mulut bayi terbuka. Selanjutnya itu setelah mulut bayi terbuka lebar, segera masukkan puting dan sebagian besar lingkaran hitam di sekitar, yaitu areola, ke mulut bayi.
Selanjutnya, menyusui bayi dengan payudara kiri dan kanan secara bergantian. Selanjutnya, menyusui juga dapat dilakukan sambil tiduran, tapi jangan sampai tertidur karena sedang menyusui. Dan dari penjelasan terkait promosi kesehatan, yaitu teknik menyusui yang benar dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian terkait promosi ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.